Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya 19 hari lagi. Hal ini menandai berakhirnya kepemimpinan selama 10 tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan banyak pencapaian Presiden Jokowi dalam pembangunan perekonomian Indonesia selama menjabat 2 periode. Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5% yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata global. Pertumbuhan ekonomi dunia itu relatif lebih tinggi dari global rata-rata. Karena secara global rata-rata pertumbuhan ekonomi di tahun ini antara 3 sampai 3,5%. Demikian pula dengan tahun depan. Sebelum COVID, pertumbuhan ekonomi dunia bisa di 6%. Sehingga dengan pencapaian Indonesia itu menjadi salah satu di antara G20 juga top 4. Erlangga juga menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cepat keluar dari perlambatan ekonomi dan di atas rata-rata pada saat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga berhasil menjaga angka inflasi selama hampir 1 dekade memimpin. Angka kemiskinan ekstrim juga turun di bawah 1%. Dan sebelumnya relatif juga tinggi di atas 5%. Kemudian juga jumlah pekerjaan masyarakat yang bekerja juga sekitar 143 juta, sebelumnya juga lebih rendah. Kemudian juga kalau kita lihat trade juga positif, yaitu sekitar 18 miliar, dan cadangan devisa juga 150 miliar. Di mana pada waktu beliau pertama kali di 2014 cadangan devisanya hanya 100. Lebih lanjut, mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan bagaimana pencapaian Indonesia dalam percaturan ekonomi di ASEAN dan dunia. G20 dalam situasi COVID dan perang Ukraine. Kemudian yang kedua juga Indonesia memimpin ASEAN dan sekaligus meluncurkan Digital Economic Framework Agreement. Itu adalah perjanjian digital pertama di tingkat regional di global. Kemudian Indonesia berproses RCEP selesai pada waktu periode Indonesia juga. Kemudian merenew hampir semua FTA, dan dengan FTA dengan SEPA Eropa ini udah 90% lah capaiannya. Dengan Kanada juga 90%. Kemudian dengan perjanjian dengan Amerika juga pertama kali kita punya perjanjian dengan Amerika dalam framework yang namanya Indo-Pacific Economic Framework. Kita sudah menyelesaikan 4 pilar, yaitu supply chain, kemudian green economy, kemudian juga fair economy, dan yang satu lagi yang across the board yang kita sering sebut sebagai overarching agreement, itu juga sudah selesai. Dan Indonesia mulai berproses di dalam CPTPP. Jadi itu juga proses yang tentunya membuat Indonesia ke depan membuka pasar lebih, yaitu pasar Amerika Latin, Kanada, dan Inggris. Dirinya pun menyebut secara keseluruhan perekonomian Indonesia meningkat dari saat Presiden Jokowi menjabat hingga menjelang masa berakhir kepemimpinannya. Ekonomi Indonesia di 2014 10.000 triliun dan di 2024 ini 20.000 triliun dengan pendapatan per kapita di akhir tahun ini sekitar $5.000. Jadi seluruh instrumen makro relatif terjaga, defisit kurang dari 3%, hutang kurang dari 40%. Adapun pencapaian tersebut didukung oleh program-program unggulan yang dilaksanakan. Sejumlah program buffer seperti bantuan sosial, program Keluarga Harapan, bantuan non-tunai, program pangan non-tunai, program Indonesia Pintar, dan bantuan langsung tunai. Tidak hanya itu, Erlangga juga menyebut dana kesehatan menjadi prestasi program unggulan pemerintahan saat ini. Karena dana kesehatan itu di-cover oleh pemerintah dalam bentuk BPI. Iuran subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang bayar iurannya. Nah ini lebih dari 90 juta masyarakat. Jadi artinya masyarakat untuk urusan kesehatan ditanggung pemerintah. Sehingga daya belinya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Selain itu, Indonesia juga mendorong Kartu Indonesia Pintar untuk siswa dan mahasiswa.
Dirinya berharap program di bidang kesehatan dan ekonomi ini dapat terus dijaga karena dapat mendorong perekonomian Indonesia melalui daya beli dan konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi ini yang sekitar 54% daripada ekonomi kita bergantung pada konsumsi. Nah, ini yang harus dijaga agar optimisme daripada masyarakat untuk konsumsi di dalam negeri itu penting untuk dijaga karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga.